bersatu dalam melaksanakan misi Allah dalam dunia ini. Mari kita mengingat kembali kasih Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan dalam persekutuan kita. Sudahkah kita menyatakan kasih Allah pada sesama kita? Mari kita berdiri. Mari menyembah Tuhan yang mengasihi kita dan seluruh ciptaannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau layakkan kami untuk menghadap-Mu. Tolonglah kami agar kami mampu melayani-Mu dalam ibadah ini. Karena kami yakin pertolongan kami hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 8 ayat 2 sampai dengan 10. Ya Tuhan kami, bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami sujud merendahkan diri, menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur Engkau memberi kami waktu, kesempatan untuk kami berhimpun, bersekutu bersama dalam satu ibadah keluarga GPIB Jemaat Nasaret. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Terangilah kami, karuniakanlah hikmat yang daripada-Mu, agar di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberikan pengertian. Firman Tuhan ini kami hayati, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Injil Lukas. Lukas 14 ayat 12 hingga ayat 14. Yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Diam. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang beribadah di rumah secara daring dalam satu ibadah keluarga GPIB Jemaat Nasaret, maupun yang hadir di ruang serbaguna di gereja GPIB Nasaret, para pelayan yang melayani. Selamat malam. Ada hal yang biasa yang sering kita alami, yaitu apabila kita menerima undangan makan, resepsi, undangan kawin atau perkawinan atau pesta, tentulah kita akan berusaha menghadiri undangan tersebut sebagai rasa hormat kepada orang yang mengundang. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam konteks bacaan Alkitab kita di perikop pasal 14 sebelum-sebelumnya menceritakan tentang hal itu, bahwa Tuhan Yesus juga menerima undangan makan lagi. Menerima undangan makan dari salah seorang pemimpin agama Yahudi
Kita bisa baca itu di pasal 14 ayat yang pertama. Mulai dari situ ceritanya. Di ayat pertama Tuhan Yesus menerima undangan makan dari salah seorang pemimpin agama Yahudi, dan diceritakan di situ Tuhan Yesus menyembuhkan menyembuhkan seseorang yang mengalami sakit. Sakit yang dideritanya adalah busung air. Busung air itu perut yang membesar karena berisi cairan di dalamnya. Nah, Tuhan menyembuhkan dia di rumah pemimpin agama Yahudi ini. Cerita kemudian berlanjut di pasal 14 ayat 7. Ayat 7 sampai ayat 11 sebelum bacaan Alkitab kita. Kemudian Yesus di situ mengajarkan kepada orang-orang yang hadir. Jadi ada banyak orang yang diundang makan, hadir di situ, dan mereka memperhatikan sekaligus mengawasi tindak tanduk Yesus. Karena itu ini juga kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk mengajar mereka. Dan Tuhan Yesus juga mengamati orang-orang yang hadir, satu persatu yang datang dalam undangan perjamuan makan itu. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka yang hadir di tempat itu untuk tentang tempat yang paling utama dan paling rendah. Karena Tuhan Yesus melihat orang-orang tamu-tamu berusaha untuk mendapatkan, menduduki tempat-tempat terhormat. Nah, inti pengajarannya adalah barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai di sini belum berakhir, masih di tempat yang sama juga. Setelah pengajaran tersebut masih di tempat yang sama. Sekarang Tuhan Yesus berbicara bukan untuk orang banyak, tetapi ia berbicara khusus kepada orang yang mengundangnya, kepada pemimpin agama Yahudi ini yang mengundangnya untuk makan. Kepadanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau ia mengadakan perjamuan entah di siang hari, perjamuan makan di siang hari atau di malam hari, lebih baik ia mengundang orang-orang yang tidak mampu, yaitu mereka yang miskin, cacat, lumpuh atau buta. Itu lebih baik. Mengapa demikian? Karena mereka ini tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadanya. Mereka karena tidak mempunyai apa-apa, tidak akan bisa atau tidak mampu untuk mengundangnya, untuk membalas, mengundangnya untuk makan. Nah, pengajaran Yesus ini memang cukup radikal di dalam konteks orang Yahudi zaman itu. Ia merubah pola pikir mereka, merubah mainstream mereka, pikiran manusia dunia, yaitu bahwa mereka berusaha mencari kehormatan ataupun mereka berusaha membalas. Ya, di dalam kehidupan budaya kita sama. Kalau kita menerima undangan, pasti kita juga pada waktunya berharap ketika kita mengundang orang lain, ada yang datang. Nah, radikalnya pengajaran Yesus ini adalah kalau kamu mengundang, lebih baik mengundang orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikanmu. Jadi pengajaran Tuhan Yesus ini berhubungan dengan misi sebenarnya. Misi kedatangan Tuhan Yesus. Misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, ia memproklamasikan kerajaan Allah. Kehadiran Allah untuk memerintah manusia, umat manusia.
Jadi ini berhubungan dengan pemerintahan Allah, berhubungan dengan shalom. Bahwa setiap orang akan mendapat balasan, mendapat ganjaran dari Tuhan sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, kemudian mendapat balasan dari orang tersebut, maka upah kita, upah yang seharusnya kita terima balasannya dari Tuhan, tidak lagi didapatkan karena kita sudah menerima balasan itu dari manusia. Setiap kebaikan yang kita lakukan pastilah menerima balasan. Sama juga halnya dengan setiap kejahatan yang kita lakukan, pastilah menerima balasan dari Tuhan. Sama pemahaman pemikirannya dengan kebaikan. Kalau kita lakukan, Tuhan juga yang akan membalasnya. Tuhan yang akan membalas kebaikan yang kita lakukan menurut maksud dan kehendak Tuhan. Dan pengajaran Tuhan Yesus ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita berbuat kebaikan, janganlah kita berharap untuk menerima balasan dari orang lain yang kita berikan kebaikan. Janganlah berharap untuk menerima balasan dari orang yang kita bantu, dari orang yang kita tolong. Jadi ketika kita mau melakukan kebaikan, lakukanlah dengan tulus, dengan murni, dengan ikhlas. Kita memang berniat berbuat baik. Jangan kita berharap balasan dari manusia. Biarlah balasan itu datangnya dari Tuhan. Dengan pemahaman yang demikian, kita tidak perlu kecewa, gundah gulana, sakit hati ketika orang tidak membalas kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita sudah berusaha melakukan kebaikan, orang tidak membalasnya, kita tidak perlu kecewa. Karena keyakinan kita, balasan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang akan membalas kebaikan yang kita lakukan pada waktunya dengan cara Tuhan. Ketika kita ada di pusaran masalah, ada banyak persoalan menimpa hidup kita, ya. Dan Tuhan membuka jalan yang tidak kita duga-duga. Itulah cara Tuhan membalas kebaikan yang kita lakukan. Kita hanya berharap balasannya dari Tuhan. Kalau dari sesama manusia, ya kita sudah bisa menerka, dia akan lakukan ini misalnya. Tetapi ketika itu dari Tuhan datangnya, itu akan menjadi sebuah keajaiban dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat terakhir ayat 14 bagian B, Tuhan Yesus ajarkan begini. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Hari kebangkitan orang-orang benar ini bukan hari kiamat. Hari kebangkitan orang-orang benar adalah waktu, saat di mana orang-orang benar akan menerima balasan dari Tuhan atas kebaikan yang ia lakukan berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Tuhan tidak akan melupakan apa yang kita pegang, lakukan berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan. Ketika kita mau berniat, hendak melakukan kebaikan, menolong orang lain, lakukanlah itu dengan tulus ikhlas. Dan tidak perlu kita berharap dia harus membalas kepada kita. Biarlah Tuhan yang membalas kepada kita. Dan balasan Tuhan itu lebih besar. Itu menjadi keajaiban bagi kita. Ada banyak orang yang menerima balasan dari Tuhan atas kebaikannya. Tidak menyangka-nyangka Tuhan membuka jalan atas persoalan pekerjaannya, masalah kehidupan keluarganya, masalah kehidupan pribadinya. Tuhan membukakan jalan
Yaitu berkat yang Tuhan berikan ketika kita tetap berharap balasan hanya dari Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, namun jangan disalah mengerti juga. Ada sebuah cerita orang Kristen bawa mobil, mau parkir, kemudian dia diarahkan oleh tukang parkir. Pak, kiri Pak, kiri. Kiri dia putar kiri. Balas Pak, balas. Dia tetap kiri. Pak, balas Pak, dia tetap kiri. Brak, nyenggol mobil di sebelah. Tukang parkir marah. Bapak ini gimana? Disuruh balas, tetap saja ke kiri. Apa jawabnya? Maaf Mas, saya ini orang Kristen, tidak boleh balas-membalas. Ya, tapi mobil orang rusak Pak. Jadi gimana? Ya mestinya Mas bilang, kalau kiri ya kanan Pak, kanan Pak. Jadi saya tidak balas. Saya arahkan ke kanan. Ya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mau mengingatkan kita. Mau mengingatkan kita tentang apa juga yang Tuhan ajarkan. Ketika kita melakukan kebaikan, biarlah kita berharap Tuhan yang membalasnya. Lakukan kebaikan kepada sesama. Jangan berharap untuk menerima balasan dari manusia. Dan balasan dari Tuhan itu akan menjadi sebuah keajaiban bagi kita. Ketika kita tidak menyangka-nyangka pergumulan masalah kehidupan kita yang begitu berat, ada jalan keluar di dalam kehidupan kita. Dan anugerah paling besar yang Tuhan berikan bagi kita adalah keselamatan yang sudah dikerjakannya. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memegang pengajaran Tuhan Yesus ini. Janganlah mengharapkan balasan kepada sesama manusia, apalagi menuntut balasan kepada sesama manusia atas kebaikan yang kita lakukan. Berharaplah hanya kepada Tuhan balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, melebihi apa yang kita harapkan. Tuhan memulihkan harkat kita sebagai umat-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus.
Engkau yang memerintah hidup kami, dan kami sebagai warga kerajaan sorga yang Tuhan ajarkan untuk hidup di dalam dunia ini dengan melakukan kebaikan dengan tulus, murni, ikhlas, dan hanya mengharapkan balasan dari Tuhan, tidak dari sesama manusia yang dapat membuat kami kecewa. Tuhan, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami tetap memegang firman-Mu untuk kami berusaha melakukan kebaikan seperti yang Engkau sendiri teladankan. Tuhan, kami membawa pergumulan kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah di dalam berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Khususnya Tuhan, kami berdoa bagi kebijakan pemerintah terkait untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di DKI Jakarta yang memasuki PPKM level 2. Tuhan, tolong kami juga sehingga kami dimampukan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, berikan kekuatan bagi orang-orang yang terpapar, yang harus menjalani perawatan karena COVID-19, agar mereka dapat disembuhkan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Gereja GPIB, Tuhan berkati Majelis Sinode di dalam kepemimpinan dan pelayanan mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Kami berdoa bagi persiapan-persiapan yang dilakukan Majelis Sinode maupun Panitia PST untuk pelaksanaan persidangan Sinode tahunan 2022, di mana MUPOL Jakarta Timur bertindak sebagai tuan rumah. Tuhan memberkati segala sesuatu sehingga persidangan Sinode tahunan GPIB boleh berlangsung berjalan dengan baik. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan kebersamaan di lingkup MUPOL Jakarta Timur bersama 15 jemaat yang ada. Tuhan memberkati sehingga kebersamaan yang dilakukan boleh membangun kehidupan persekutuan, pelayanan serta kesaksian. Ya Bapa, kami membawa kepadamu bagi GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan gerejawi yang dilaksanakan baik oleh para presbiter maupun unit-unit misioner. Berkati pendeta yang melayani di jemaat ini, baik pendeta domisili. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam mereka melayani Tuhan di dalam jemaat Nasaret. Demikian juga bagi para diaken dan penatua. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah pergumulan pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan bagi para presbiter untuk tetap setia melayani Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati unit-unit misioner yang ada di GPIB Nasaret, pengurus pelkat, pengurus komisi, panitia-panitia. Tuhan memberkati di dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Demikian juga ya Bapa, kami doakan pegawai kantor Nasaret, Tuhan memberkati mereka agar melalui pekerjaan kantor mereka juga memuliakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami membawa kepadamu bagi pergumulan Nasaret untuk penyelesaian tanah waru. Tuhan membuka jalan, memberikan hikmat sehingga proses penyelesaian tanah waru tetap ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Bapa Surgawi, kami membawa kepadamu bagi warga gereja
di dalam pergumulan-pergumulan mereka dalam kehidupan pekerjaan. Ya Tuhan, berkati instansi perusahaan tempat mereka bekerja. Tuhan, berkati juga mereka yang memiliki usaha-usaha, bisnis, berdagang, bertani. Tuhan, berkati mereka agar mereka tetap menjadi saluran berkat Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati usaha-usaha mereka, dan pada waktunya Tuhan memberikan pekerjaan menurut kehendak-Mu. Allah Bapa di dalam surga, kami membawa kepadamu pergumulan anak-anak di dalam pendidikan, mereka yang harus menjalani pendidikan dengan proses daring, ada banyak kekurangan maupun kelebihan yang mereka alami. Tuhan tolong supaya anak-anak di Jemaat Nazaret tetap dapat menerima ilmu pengetahuan yang baik dan benar untuk membangun masa depan mereka. Bapa berkati juga keluarga di dalam mendampingi anak-anak mereka dalam pendidikan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga jemaat yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, berkati pengobatan, perawatan, makanan, minuman mereka, juga alat-alat kesehatan yang digunakan. Tuhan kuduskan untuk kesembuhan mereka. Kami doakan Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Denny Adam, Mirel Rizkila Yusuf, Bapak Ibu Butar. Kami doakan Ibu JAL Kandawaro, Bapak Karel Van Prah. Kami doakan Ibu Disah Jatun, Bapak Matius Salempang, Ibu Helena Boki, Bapak Yous Manahutu. Kami doakan Bapak Max Liando, Ibu Nini Liando, Bapak Robert Kandau, Ibu Frida Patinama Ngantung. Kami doakan Bapak Alexander Regah, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa. Kami doakan Ibu Rindo Fretes, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Adolfin Kalangi Pandai. Kami doakan Ibu Rustamaji, Pendeta Lis Alau, Ibu Tin Latu Marisa, Pendeta Yob Make Enggung, Saudara Michelle Laura. Kami doakan Ibu Diana Kandau Parinduri, Saudara Endro Huta Barat. Tuhan memberkati mereka dalam proses pengobatan untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga Watimena di sektor 2. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Watimena. Tuhan, tiliklah kami masing-masing. Pergumulan-pergumulan yang ada dalam pikiran kami, hati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Seraya memohon pertolongan Roh Kudus, menguatkan kami, menolong serta membuka jalan keluar bagi kami di dalam kami menghadapi pergumulan kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami atas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kau layakkan kami untuk menerima kemurahan hati-Mu. Karena itu terimalah persembahan kami yang kami berikan sebagai tanda penyerahan seluruh hidup kami. Pakailah persembahan kami ini untuk terus menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 2 Februari 2022. Berita kelahiran. Telah lahir di Depok pada Kamis 27 Januari 2022 seorang anak laki-laki yang diberi nama Josias Othniel Kalalo. Anak kedua dari keluarga Kalalo, Rio dan Sinta, wilayah pelayanan sektor 4. Berita duka. Telah meninggal dunia di Jakarta pada Kamis 27 Januari 2022, Ibu Nani Watimena dalam usia 72 tahun dari sektor 2. Almarhum telah dimakamkan pada Jumat 28 Januari 2022 di TPU San Diego Hill. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah pelayanan kategorial atau Pelekat Persekutuan Kaum Bapa atau PKB. Pengurus Pelekat PKB GPB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengundang anggota PKB GPB Jemaat Nazaret untuk bersekutu dalam ibadah Pelekat PKB yang akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Februari 2022 pukul 10 WIB dengan tema Sabar dan Pemaaf, Lukas 15 ayat 11-24, melalui aplikasi Zoom. Pemberita firman Pendeta Henry Bernatus Jeki Jacob. Ibadah pelayanan kategorial atau Pelekat Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau PKLU. Pengurus Pelekat PKLU GPB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengundang anggota PKLU GPB Jemaat Nazaret untuk bersekutu dalam ibadah Pelekat PKLU yang akan dilaksanakan pada Sabtu
12 Februari 2022 pukul 17.00 WIB dengan tema Berbuat Baik dengan Rendah Hati. Nehemia 13 ayat 14 melalui aplikasi Zoom. Pemberita firman Pendeta Jacoba Marlin Joseph. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan atau melayani penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat. Pelaksanaan penyemprotan bulan ini akan dilaksanakan pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 9 WIB. Adapun ketentuan pelayanan penyemprotan tersebut dapat dibaca dalam flyer berikut. Pengecatan gedung gereja. Pengecatan ruang ibadah GPIB Nazaret telah selesai. Saat ini sedang dilaksanakan pengecatan di luar atau depan gereja. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pengecatan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Sosialisasi ibadah hybrid. Sejak Minggu 23 Januari 2022 pukul 10 WIB GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta telah melaksanakan ibadah hari Minggu secara hybrid atau tatap muka terbatas. Dengan prokes ketat disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan petunjuk dari Satgas Covid MS GPIB. Adapun syarat-syarat dan hal-hal yang harus dipenuhi jemaat untuk beribadah di ruang ibadah GPIB Nazaret dapat dilihat di warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp grup masing-masing sektor. Bagi jemaat yang tidak memenuhi syarat-syarat, tidak diperkenankan masuk ke ruang ibadah. Pelaksanaan ibadah hybrid ini telah mengikuti perkembangan kondisi pandemi COVID-19 dan kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp grup di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman pada malam ini, Pendeta Henry Bernardus Ceki Jacob, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nazaret. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Tanda bahwa kita siap diutus. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Membawa
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.